ini buat saya sangat memprihatinkan ya, karena namanya saya sebagai seorang yang dibantu anak saya satu-satunya laki-laki ya, kemudian saya dengar dia ditahan, itu badan saya lemas, saya kayak udah deh rasanya seperti nggak karu-karuan gitu. Terus saya coba cari tahu, belum sampai detik ini saya belum tahu keberadaan anak saya ada di mana, keadaannya bagaimana. Tapi semalam saya sempat ditelepon oleh Iqbal dan dia menyampaikan bahwa dia sekarang ada di Polda, persisnya di mana dia nggak bilang. Saya bilang kamu gimana nak, bebek apamu yang kena, katanya kamu patah di hidung ya. Dia bilang iya, tapi nggak apa-apa bunda, saya kan laki-laki. Saya laki-laki, nggak usah bunda, ini namanya laki-laki ya, saya harus kuat katanya. Tapi ya begitulah, saya tetap sampai sekarang saya khawatir dan belum bisa tenang dengan keadaan saat ini. Tapi kronologi awalnya gimana? Itu izinnya apa? Pagi-pagi itu saya lihat dia sibuk guys. Terus dia bilang gini sama saya, bunda hari ini bunda jangan keluar ya. Kenapa nak? Pokoknya bunda jangan keluar, ada demo besar-besaran. Terus saya bilang kamu ikut demo? Udah iya, ya udah saya ikut. Saya bilang gitu, saya mau ikut. Jangan, nggak bisa bunda, nggak boleh ikut. Bunda di rumah aja. Udah Iqbal, aku mau ikut, mau nonton. Jangan, ini demonya keras-keras, sangat keras katanya. Nah, terus teman saya nelpon, kata Iqbal, udah sana bunda, nggak usah ikut saya ya, pergi sama teman-temannya. Nah, siang-siang saya dapat telepon dari adik saya jam 3 ya, jam 3 sore gitu. Tapi saya memang waktu siang itu saya telepon, tapi teleponnya Iqbal itu tidak diangkat gitu. Jadi saya nggak pernah pikir bahwa anak saya akan ketangkep. Terus ketika sore adik saya ngasih tahu bahwa Iqbalnya ketangkep, itu saya baru sadar, oh iya ya, anak saya memang ikut demo. Iqbal itu aktivis dari sejak dia mulai kuliah. Jadi dia itu ambil S1 kan di Al-Azhar, dia jadi ketua BEM. Jadi ketua BEM, tahu dong kalau ketua BEM kayak apa, kan? Nah, dia setiap ada demo dia terdepan gitu. Tapi ya saya nggak bisa melarang anak saya ya, dia orangnya memang benar-benar aktivis. Nah sekarang Iqbal itu di LBH, dia kan udah selesai S1, udah jadi pengacara. Terus sudah jadi pengacara, terus dia pengen di LBH. Saya bilang kenapa kok di LBH, apa alasanmu mau harus di LBH? Kata dia, bunda kalau di LBH itu saya bisa punya jam terbang banyak, kemudian saya bisa menolong orang-orang yang mengalami keadaan hukum yang tidak ada yang bisa membela. Kata dia, orang-orang di sana kan banyak yang kena kasus hukum tapi tidak punya kemampuan gitu. Saya kenapa sedih, karena saya ingat bagaimana saya juga kan orang yang berusaha untuk mencari keadilan untuk anak saya dan diri saya, karena saya tidak punya kekuatan hukum apapun. Jadi saya makanya ingat anak saya memilih untuk bergabung di LBH itu semata-mata memang untuk mau membela rakyat kecil gitu. Jadi ketika anak saya pun jadi aktivis, saya nggak pernah melarang. Saya justru sebagai seorang ibu, kalau memang dia untuk memperjuangkan untuk orang kecil ya kenapa tidak gitu, karena saya juga mengalami hal yang sama. Dan anak saya sudah membela beberapa kasus di sana, itu udah ada yang orang dirampas tanahnya, udah alhamdulillah bisa dimenangkan nama Iqbal, sampai orang-orang itu bersyukur. Ada beberapa kasus sudah ditangani sama Iqbal dan semuanya sudah menang gitu. Jadi makanya anak saya mau benar-benar mendedikasikan dirinya ke LBH seperti itu. Tapi sebelumnya sempat ada keraguan nggak sih untuk mengizinkan anak demo kemarin? Dibilang ragu, nggak, cuma saya mau ikut gitu loh. Saya mau ikut. Iqbal, bunda ikut ya nak, ikut, nggak boleh sama dia. Oh, okay. Ini pertama kali ditangkap atau sebelumnya Iya, udah pernah, tapi udah pernah bebas gitu sebelumnya? Iqbal nggak
Justru Iqbal tuh yang membela temannya yang kemarin waktu demo berapa tahun yang lalu itu ada yang korban kan,